Banyak pria berkulit putih datang ke Hindia Belanda tanpa membawa pasangan mereka. Masalah yang muncul timbul kebutuhan untuk memenuhi hasrat biologis dan membunuh rasa sepi. Ada rasa hina jika harus mengawini perempuan pribumi karena mereka merasa derajatnya lebih tinggi. Maka yang muncul kemudian adalah pelacuran dan perzinaaan. Hal ini menjadi masalah besar bagi pemerintahan Belanda dan VOC. Selain merusak moral, perzinaan dan pelacuran menyebabkan penyakit kelamin yang berbahaya dan tak kunjung sembuh, membuat pengidapnya frustasi dan akhirnya bunuh diri. Bahkan sampai VOC bangkrut, penyakit kelamin terus menghantui. Muncul penyakit kelamin jenis baru. Maka mencari gunde adalah jalan yang paling tepat menurut mereka. Mari kita bahas masalah gunde di era kolonial. Belanda pertama kali mendarat di Indonesia di Pelabuhan Banten dipimpin oleh Cornelis de Houtman tahun 1596 dengan tujuan mencari rempah-rempah. Mereka pulang ke negaranya dengan membawa 4 kapal berisi rempah-rempah. 2 tahun kemudian rombongan pedagang dari Belanda berangkat dipimpin oleh Jacob van Ness. Tiba di Banten tercatat sebanyak 22 kapal baik milik perorangan maupun perserikatan dagang dari Belanda melakukan pelayaran ke Nusantara. Jadilah Nusantara sebagai koloni Belanda. Adanya persaingan dagang antara sesama pedagang Belanda berimbas pada keuntungan yang semakin sedikit dan tidak jarang merugi. Melihat adanya hal tersebut, kemudian tahun 1602 dibentuklah Perserikatan Dagang Belanda yang bernama VOC. Banyak pria-pria Belanda yang datang ke Nusantara tanpa membawa istri dan sedikitnya perempuan Belanda yang mau datang ke Nusantara atau Hindia Belanda, maka banyak pria-pria Belanda yang sudah beristri maupun yang lajang kesepian. Jika mereka mau menikahi perempuan pribumi, mereka merasa berbeda kasta dan juga pria-pria Belanda itu beragama Kristen. Dalam peraturan gereja saat itu, seorang laki-laki Belanda Kristen harus menikahi seorang perempuan Kristen pula. Akibat adanya peraturan ini, semakin banyak muncul hubungan tanpa ikatan antara laki-laki Eropa dengan perempuan Asia. Karena dalam kenyataannya tidak banyak perempuan pribumi yang bersedia masuk ke agama Nasrani, maka terjadilah praktek pergundikan. Gunde bermakna perempuan yang dikawini tanpa dinikahi atau wanita simpanan dipelihara oleh tuan-tuan Belanda. Praktek pergundikan dibagi menjadi 3, yaitu praktek pergundikan sipil, militer, dan perkebunan. Zaman VOC diberi kekuasaan di Nusantara sekitar tahun 1602 sampai 1799. Praktek pergundikan sangat marak. Tuan-tuan yang kesepian membutuhkan penyaluran kebutuhan biologis. Selain memenuhi kebutuhan ranjang khusus tuannya saja, gunde-gunde juga melayani tuannya dari memasak, bersih-bersih sampai dengan mengurus keperluan pribadi tuannya. Memelihara gunde dianggap lebih mudah dan menguntungkan daripada menikah secara resmi dengan seorang perempuan Eropa. Pria Belanda lebih mudah untuk meninggalkan dan memperlakukannya sesuka hati. Gunde juga dapat dimanfaatkan dalam hal menjaga kesehatan tuan Belandanya dibandingkan dengan jika harus berhubungan dengan pelacur yang tidak terjamin kebersihannya. Kehadiran gunde juga dimanfaatkan untuk memperoleh pengetahuan mengenai kebudayaan Nusantara. Tuan Belanda bertemu gunde bisa berasal dari pembantu rumah tangganya, bertemu di tempat umum, melalui pihak ketiga. Para gunde menyodorkan diri sendiri atau dijual orang tua maupun suami mereka sendiri karena masalah ekonomi. Para gunde itu mayoritas dari keluarga yang sangat miskin. Para gunde yang sudah mempunyai tuan mempunyai ciri memakai kebaya putih dihiasi dengan perhiasan di tubuhnya sesuai dengan tingkat ekonomi tuannya, menggunakan selop dan membawa kunci. Gunde-gunde itu menopang hidup keluarganya di rumah. Walaupun dari sisi ekonomi dikatakan mapan, namun derajat gunde tidak dapat disamakan dengan tuannya. Mereka bisa diberhentikan kapan saja oleh tuannya, dijual belikan oleh tuannya. Nasib mereka tidak menentu jika tuannya pindah tugas. Menjadi gunde adalah suatu aib besar, maka gunde yang sudah diberhentikan untuk kembali ke masyarakat mempunyai cap yang buruk.
Karena sulitnya ekonomi, gundek-gundek itu bisa menawarkan diri kembali menjadi gundek pada tuan yang lain, atau bisa menjadi pelacur di rumah-rumah bordir. Anak-anak hasil pergundikan, yaitu kaum Indo ini, ada yang diakui oleh ayah Eropanya, disekolahkan dan diberi warga negara ayahnya dan diajak ke Belanda. Tapi ada juga anak-anak yang tidak diakui oleh ayahnya, maka anak-anak ini di masyarakat menjadi cemoohan, anak haram, tidak diterima di masyarakat, dan akhirnya yang perempuan menjadi pelacur dan laki-laki menjadi jongos. Meskipun demikian, sistem pergundikan juga mendapat tantangan. Salah satunya yang menentang sistem ini adalah Gubernur Jenderal VOC keempat, J.P. Kun, yang berkuasa tahun 1618. Praktek pergundikan merupakan penyelewengan yang akan membahayakan kepentingan kolonial. Kun mengeluarkan larangan memelihara gundek tahun 1620. Kun meminta pimpinan VOC mengirimkan calon-calon pengantin perempuan kulit putih ke Hindia Belanda untuk dinikahkan dengan para pegawai VOC. Mereka mendapat mas kawin yang sangat mewah. Tahun 1622 didatangkan para perempuan yang dari rumah-rumah yatim piatu dari Belanda. Kebijakan Kun ini ternyata tidak bertahan lama. Hal ini disebabkan munculnya kekhawatiran bahwa perkawinan tersebut justru akan menciptakan tracker. Tracker adalah penduduk Eropa yang tidak berkeinginan menetap di Hindia Belanda. Mereka hanya mengumpulkan modal untuk kepentingan pribadi. Setelah itu kembali ke Belanda bersama istri dan anak-anak mereka. Anak-anak yang lahir dari pasangan kulit putih di Hindia Belanda yang disebut kaum Kreol ternyata tidak memiliki ketahanan tubuh yang baik. Kaum Kreol tidak tahan dengan iklim tropis dan sering sakit-sakitan. Jika ingin membangun masa depan koloni Hindia Belanda, maka diperlukan keturunan yang kuat. Untuk itu, perkawinan resmi pria kulit putih dengan perempuan pribumi yang mau beragama Nasrani harus diutamakan. Tahun 1632 dikeluarkan surat keputusan bahwa Belanda tidak akan membiayai lagi perempuan-perempuan Eropa yang hendak datang ke Hindia Belanda. Praktek pergundikan juga semakin diatur dan dibatasi, di mana gundek-gundek diwajibkan mempunyai surat kelakuan baik. Pada saat itulah muncullah sebutan nyai bagi para gundek itu. Nyai merupakan bahasa Bali yang artinya adik perempuan muda. Sebutan nyai juga digunakan dalam wilayah budaya Sunda yang berarti wanita dewasa. Tahun 1799 VOC dibubarkan. Bersama itu kekuasaan VOC di Hindia Belanda dikembalikan pada pemerintahan Belanda. Setelah pecah perang di Ponegoro, pemerintah Hindia Belanda menjaga keamanan daerah koloninya dengan membentuk Kenil yang beranggotakan orang Eropa, yaitu Belanda dan Afrika atau Londo Ireng, serta orang pribumi. Orang Afrika dikenal dengan orang yang kuat hidup di daerah tropis, maka datanglah banyak pria-pria asing untuk menjadi serdadu di Hindia Belanda. Pria pribumi membawa keluarganya ke dalam tangsi-tangsi, sedangkan serdadu-serdadu Eropa mayoritas masih lajang. Ini mempunyai masalah dalam penyaluran kebutuhan biologis. Apalagi kaum Eropa ini sering banget disebut golongan gila ranjang. Saat pergundikan dilarang oleh pemerintahan Belanda, menyebabkan menjamurnya rumah-rumah bordir di sekitar tangsi-tangsi militer. Penyakit kelamin merajalela. Bahkan banyak serdadu yang kena penyakit kelamin tidak dapat sembuh, frustasi, dan bunuh diri. Mental mereka menjadi tak menentu karena sering berganti-ganti pasangan kencan dengan penyakit yang bermacam-macam. Bahkan ada juga yang melakukan hubungan sesama jenis di tangsi-tangsi itu. Untuk itu, pergundikan diperbolehkan kembali. Gundek-gundek itu berusia antara 12 sampai 35 tahun. Gundek itu melayani kebutuhan sehari-hari tuannya. Mereka ditempatkan di barak dengan sekat-sekat kain bersama tuannya. Dari hubungan tak resmi itu, lahirlah anak-anak Indo yang juga sering dinamakan anak kolong. Saking sempitnya ruangan di barak itu, anak-anak mereka melakukan segala sesuatu di kolong tempat tidur. Termasuk jika bapak dan ibunya sedang melaksanakan kebutuhan biologis, mereka ditidurkan di kolong tempat tidur. Bagi pemerintahan Belanda, praktek pergundikan tak perlu dilarang lagi karena menguatkan mental para serdadunya. Gundek-gundek ini tidak jarang juga mereka mendapatkan perlakuan kasar dari tuannya. Jika tuannya dipindah tugas, nasibnya ada 4 kemungkinan.
bisa ikut pindah tuannya, dialihkan kepada teman sesama serdadu, mencoba mencari tuan yang baru lagi dengan menawarkan diri, yang terpahit ditinggal begitu saja dan kembali ke masyarakat. Masyarakat pun tidak menerima keberadaan mereka karena keberadaan mereka melanggar moral dan norma-norma ketimuran. Nasib buruk membayangi para gundik saat umur mereka bertambah tua, fisik tak lagi menarik dan apalagi ditambah adanya anak hasil pergundikan. Eksistensi gundik pribumi mulai terancam. Mereka bisa saja dikeluarkan dari tangsi karena tak dikendaki lagi oleh pasangannya. Tak jarang mereka yang tak lagi berpenghasilan dan harus merawat anak-anaknya sendiri itu akhirnya menceburkan diri ke jalur pelacuran. Nasib anak mereka juga sangat mengenaskan. Kaum Indo yang lahir dari pergundikan merupakan kaum yang dianggap paling rendah. Jika ibunya tidak mampu merawat, kemudian ditelantarkan begitu saja. Dan ada yang dibawa ke panti asuhan. Anak-anak Indo yang ditelantarkan banyak menjadi pelacur dan gundik. Gundik dan pelacur Indo menjadi favorit karena wajah mereka yang cakep. Maka makin semarak rumah-rumah bordir di sekitar tangsi. Itu tadi kisah gundik sipil dan militer. Untuk cerita selanjutnya, praktek pergundikan di area perkebunan yang paling tragis. Berubahnya lahan hutan menjadi perkebunan secara besar-besaran terutama terjadi setelah tahun 1870. Wilayah Hindia Belanda oleh pemerintahan Belanda dibuka untuk para pengusaha swasta dan memperbolehkan tanah di wilayah Hindia Belanda disewakan pada pihak asing. Setelah itu, banyak tenaga kerja buruh yang berbondong-bondong berimigrasi ke wilayah perkebunan untuk bekerja. Baik tenaga kerja laki-laki maupun perempuan, calon buruh ini didata, diseleksi, dan diperiksa. Bahkan calon buruh perempuan sampai disuruh telanjang. Usia mereka masih sangat muda. Kaum putih memilih buruh yang cantik-cantik untuk dijadikan gundik pemuas nafsu kaum kulit putih dan juga buruh-buruh kasar laki-laki. Perempuan buruh ini bekerja dari pagi sampai sore dan selanjutnya harus juga melayani nafsu-nafsu para kulit putih dan para pekerja kasar secara bergiliran. Sungguh sangat tidak manusiawi. Lebih parahnya lagi, kadang dengan disiksa. Cerita pergundikan di perkebunan ini tak seindah dan tak semanis pergundikan di sipil dan di dunia tangsi militer. Ada suatu cerita menyedihkan di area perkebunan tersebut, yaitu perempuan buruh disiksa, ditelanjangi, disalib, dijemur, bahkan kemaluannya dikasih cabai. Mengapa itu bisa terjadi? Karena dia menolak dijadikan gundik dan memilih tidak jadi buruh dan menikah dengan pria pribumi yang dia cintai. Sobat Tombok Kangen, cerita tentang pergundikan di perkebunan sampai di sini saja ya. Karena sangat tidak tega untuk menceritakan lebih lanjut. Sobat Tombok Kangen, semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, salam Tombok Kangen Channel. Dadah, dadah, dadah. Jauh kau pergi ombak samudra, lama kau